Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma amin. Musyahidin al-kiram, ahlan wa sahlan bikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang luasnya maghfirah Allah dan bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz nakirah dalam kata-kata maghfirah dan jannah. Dalam pembahasan usul fiqh, nakirah ini tufidul umum, menunjukkan keumuman. Mengutip dari Syekh Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, beliau menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz nakirah, menunjukkan bahwa agungnya, luasnya dan luar biasanya ampunan Allah di sini. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya, musyahidin al-kiram, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', dan seterusnya menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut. Lafaz ini alladzina yunfiquna fis sarra' fi mahalli jarrin sifatun lil muttaqin dalam satu i'rab. Ayat ini dan ayat setelahnya menjelaskan sifat bagi orang muttaqin dalam mahal jar, karena lil muttaqin posisinya sebagai isim majrur karena ada huruf lam. Alladzina yunfiquna fis sarra', sifat pertama yang Allah sebutkan yang dimiliki oleh orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, adalah orang yang menginfakkan hartanya fis sarra', di dalam kelapangan, wad dharra', dan kondisi yang sempit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan as-sarra' dan ad-dharra', kondisi lapang dan kondisi sempit, menunjukkan bahwa orang bertakwa itu menginfakkan hartanya di semua kondisi. Baik itu ketika sedang banyak uang, ketika baru gajian, di awal bulan, maupun di akhir bulan, banyak tagihan, ketika senang, ketika susah, ketika sehat, ketika sakit. Orang bertakwa selalu menginfakkan harta. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, tentu saja di sini masuk sedekah, baik sedekah yang wajib yaitu zakat maupun sedekah yang sunnah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Permisalannya seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai, itu 7 buah cabang. Di setiap cabang ada 100 biji lagi. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, siyak ini, susunan kalimat ini lebih kena maksudnya, lebih sampai maksudnya dibandingkan jika Allah menggunakan sab'u mi'ati habbah misalkan. Langsung Allah sebutkan 700 habbah. Meskipun pada dasarnya maknanya sama. Sama-sama menghasilkan 700. Yang ini satu biji menghasilkan 7 tangkai, di setiap tangkai ada 100. Berarti 700 habbah, 700 biji. Tetapi ketika Allah menyebutkan bahawa satu biji menumbuhkan 7 tangkai dan 7 tangkai menumbuhkan masing-masingnya 100, menunjukkan bahawa amal saleh itu yunammihallah, Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amal-amal saleh ini Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya sebagaimana investasi semakin besar. Itu adalah sifat pertama bagi orang yang muttaqin dalam ayat ini. Sifat kedua,
wal kadhiminal ghaidh. Al-kadhim ma'nahu al-habis, wal ghaidh ma'nahu al-ghadab, yaitu orang yang menahan amarahnya. Dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang khusus datang kepada Rasulullah untuk meminta wasiat. Ausini, katanya, wahai Rasulullah SAW, berilah aku wasiat. Qala Rasulullah SAW, la taghdab, jangan marah, kata Rasulullah SAW. Faraddada miraran, dia terus meminta wasiat. Dan Rasulullah selalu mengulanginya lagi, la taghdab, selalu jangan marah. Karena marah adalah sumber begitu banyaknya malapetaka, sumber begitu banyaknya perbuatan dosa. Wal 'afina 'anil nas. Sifat ketiga dalam ayat ini yang Allah sebutkan mengenai orang-orang yang bertakwa adalah al-'afina 'anil nas, orang yang pemaaf terhadap manusia. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaknya mereka saling memaaf-maafkan dan hendaknya mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Bala ya Rabb, tentu saja ya Allah. Memaafkan kesalahan manusia, memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu sebab dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang menyayangi orang lain, orang yang mencintai orang lain akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Demikian pula orang yang suka memaafkan orang lain akan lebih mudah dan lebih cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat keempat yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka yang jika melakukan fahishah ataupun menzalimi diri mereka sendiri, fahishah yaitu mujawazatul haddi fis su', yaitu melampaui batas dalam melakukan kejelekan, dalam melakukan maksiat. Para ulama mengatakan ini adalah dosa-dosa yang besar seperti zina, mencuri dan lain sebagainya. Au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zalim terhadap diri sendiri adalah dosa dalam berbagai bentuknya. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera mengingat Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Seluruh umat Adam, seluruh anak Adam adalah orang-orang yang bersalah. Dan di sini Rasulullah menggunakan lafaz fa'al, banyak kesalahannya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabun adalah orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana banyaknya dosa kita, segitu juga harusnya kita bertaubat. Banyak bertaubat merupakan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa sebagaimana dalam ayat ini. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, sabda Rasulullah SAW yang lain. Orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan tidak ada dosa sama sekali. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, firman Allah. Kecuali orang yang bertaubat kemudian beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menggantikan kesalahan-kesalahannya menjadi kebaikan. Kesalahan-kesalahan yang telah kita bertaubat bisa jadi akan Allah ganti menjadi sebuah hasanat, menjadi kebaikan, menjadi pahala. Oleh karenanya musyahidin al-kiram, kita di bulan Ramadan ini, di bulan penuh maghfirah, di bulan penuh ampunan, di bulan penuh rahmat, marilah kita menggapai sifat-sifat orang yang bertakwa ini. Syekh Sayyid Tantawi dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan di sini Allah menyandingkan antara syarat idza fa'alu fahishatan, jika mereka melakukan fahisyah atau menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, langsung Allah sandingkan dengan jawab syarat, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ini menunjukkan bahwa sifat orang yang bertakwa itu adalah orang yang jika berbuat kejelekan, berbuat dosa, segera bertaubat tanpa ada taswif, tanpa ada takhir, tanpa ditunda-tunda, tanpa diakhir-akhirkan. Segera bertaubat, segera ingat Allah dan segera bertaubat, segera melakukan amal soleh. Syarat taubat sebagaimana kita ma'ruf ada 3 jika berhubungan dengan hak Allah.
Yang pertama, kita berhenti dari dosa tersebut, kemudian menyesali dosa-dosa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Adapun jika berkaitan dengan hak manusia, ditambah satu syarat lagi, yaitu mengembalikan hak tersebut. Jika itu kehormatan, maka dikembalikan kehormatannya. Jika itu harta ataupun benda, maka dikembalikan. Kemudian barulah Allah menerima taubatnya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di sini Allah menyebutkan salah satu syarat, yaitu dan mereka tidak israr, tidak terus-terusan bergelimpangan dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-terusan mengerjakan dosa tersebut sedang mereka mengetahui. Sifat orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan dosa tetapi kemudian segera bertaubat dan tidak berlarut-larut dalam dosa tersebut. Imam Ar-Razi mengatakan dalam ayat ini bisa kita ambil dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa orang muttaqin itu ada dua golongan. Golongan pertama yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya, alladzina yunfiquna fis sarra, adalah orang yang melakukan taat, orang yang melakukan ibadat, orang yang melakukan kebaikan. Itu adalah golongan pertama, orang yang bertakwa. Sedangkan golongan kedua yang disebutkan dalam ayat yang ini, yaitu orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat, seperti kita-kita ini. Akan tetapi segera bertaubat, segera mengingat Allah, juga termasuk dalam orang-orang yang bertakwa. Ini poin pertama kata Imam Ar-Razi. Poin kedua, bahwa di ayat pertama menunjukkan itu ihsan lil ghair. Itu bentuk kebaikan yang mana kebaikan tersebut ditujukan kepada orang lain. Memberi sedekah di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, tidak melampiaskan amarah padahal mampu, dan memaafkan kesalahan orang lain adalah bentuk kebaikan kepada orang lain. Sedangkan di ayat kedua, walladzina idza fa'alu fahishatan, atau menzalimi diri sendiri, merupakan bentuk kebaikan bagi diri sendiri. Karena ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan maksiat, kita tentu berhak diazab, tetapi dengan taubat kita memohon ampun, semoga Allah mengampuni, menghilangkan dosa dan hukuman terhadap kita. Balasannya orang-orang yang bertakwa ini, ayat selanjutnya Allah berfirman, ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu Allah balas dengan ampunan dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Semoga dengan datangnya Ramadan ini, dengan datangnya madrasah ruhaniyah ini, kita bisa menggapai sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut, menginfakkan harta di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan manusia, dan jika kita terjatuh dalam dosa, kita segera mengingat Allah dan bertaubat serta tidak berlarut-larut dalam dosanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa nisbatul ilmi ilahi aslam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.